Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan mengenai variabel di bahasa pemrograman PHP. Untuk yang sekarang kita akan contohkan penggunaan variabel yang isi datanya adalah berbentuk angka ya, atau tadi integer ataupun double. Jadi silakan di Ultra Edit-nya atau di Notepad-nya kalian buka lembar kerja baru. Kemudian silakan diketikkan dulu ya. Ini contoh variabel yang ketiga, mulai dari HTML dan sampai ditutup sampai HTML. Kemudian kalian simpan tetap di folder yang pertemuan 2 ya. Simpan untuk contoh yang file ketiga ini adalah variabel 3.php. Baik, jika sudah, saya akan jelaskan nanti contoh seperti ini yang sudah saya buat. Ya, jadi diketikkan di Ultra Edit-nya, kemudian kalian simpan. Simpan di pertemuan 2 ya. Tentunya saya ulangi lagi, pastikan itu di folder htdoc ya, pertemuan 2. Lalu disimpan namanya variabel 3.php. Ya, jangan lupa pakai titik php-nya. Langsung klik tombol simpan. Baik. Kalau sudah, untuk mencobanya dibuka di browser, di back kembali ke pertemuan 2-nya. Kalau belum ada, di refresh ya, bisa menekan reload this page atau menggunakan di keyboardnya F5. Sampai nanti muncul tulisan variabel 3. Nah, variabel 3-nya kalian klik. Nah, nanti akan muncul di sini gaji semula 2 juta, gaji sekarang 3 juta. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama tadi saya ulangi lagi ya, tentunya ini harus di dalam script PHP ya. Jadi kita akan mendeklarasikan ya atau menentukan bahwa ada satu buah variabel. Nah, sekarang nama variabelnya adalah gaji ya. Ingat, variabel dalam PHP harus dimulai dengan tanda $. Nah, kalau tadi isinya adalah bentuk string, kalau string ingat harus pakai petik 2 tadi ya. Nah, kalau datanya berbentuk angka, ya, angka ini misalkan nanti akan diproses untuk proses aritmatika. Jadi dikali, ditambah, ya, dibagi itu jangan pakai petik. Ya, jangan pakai petik. Tapi kalau tidak ada proses selanjutnya, tidak dikali atau tidak dibagi, boleh tidak apa-apa pakai petik 2. Tapi kalau nanti prosesnya harus ada proses selanjutnya, ada proses perkalian, contoh seperti ini, maka nanti di dalam menampilkan datanya di sini jangan menggunakan petik 2. Jadi ketika nanti tidak menggunakan petik 2, artinya ini adalah berbentuk integer atau berbentuk angka, ya. Oke. Printf, nah ingat di sini tadi kalau printf dia akan memunculkan format ya. Kalau tadi kan formatnya adalah %s karena bentuknya string. Nah, kalau ingin memunculkan datanya berbentuknya angka, maka di sini menggunakan formatnya adalah %d ya, atau double nantinya. Jadi tampilkan printf petik 2 gaji semula sama dengan ya. Tolong diingat ya tata letaknya ya. Jadi %d BR itu untuk garis, bukan garis, baris baru ya, baris baru, petik 2, nah baru koma, baru kalian simpan nama variabelnya. Jadi nama variabel di sini harus sama persis yang kalian panggil di sini. Ya, jangan sampai misalkan di sini gaji pakai H ya, gajinya di sini hanya gaji saja, itu tidak akan dikenal, pasti error nantinya ya. Jadi harus sama persis tulisannya. Ya, jadi nanti muncul seperti yang di layar, gaji semula 2 juta ya. Jadi sesuai dengan tulisan yang di atasnya. Nah, tadi variabel itu kan nilainya bisa berubah-ubah. Ya, tadi di definisi di awal untuk menampung data dan datanya nanti bisa diubah-ubah. Nah, ini contoh. Jadi setelah gajinya kita tentukan 2 juta, maka di sini ada proses lagi. Gaji sama dengan 1,5. Ingat kalau di pemrograman koma itu pakai titik ya, jangan pakai koma biasa, pakai titik. Kali. Nah, jadi kalau kali itu pakai bintang. Dolar gaji. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan, dalam bahasa pemrograman, hasil itu disimpan di sebelah kiri, ya. Sedangkan proses itu disimpan di sebelah kanan. Ini algoritmanya seperti itu, ya, tata letaknya. Kalau biasanya kan kalian misalkan 2 tambah 2 sama dengan 5 sama dengan 4 gitu kan ya.
Jadi apa biasanya proses dulu baru hasil sebelah kanan. Nah, kalau di bahasa pemrograman hasil itu disimpan di sebelah kiri. Ya, jadi disimpan variabelnya sebelah kiri, baru prosesnya ya atau sumbernya itu bersumber dari sebelah kanan. Ya, disimpan di sebelah kanan. Jadi gaji sama dengan 1,5 kemudian 1,5. Jadi seperti itu untuk apa? Jadi saya ulangi lagi. Jadi dalam pemrograman itu hasil ya disimpan di sebelah kiri, sedangkan sumber atau proses disimpan sebelah kanan. Ya, jadi tadi kan 2 juta dikali 1,5, maka nilai gaji yang asalnya 2 juta, maka sekarang nilai gaji adalah sekarang 3 juta. Karena ada perkalian ya. Jadi gaji di sini dia mengacu ke gaji sini nilainya 2 juta. Ya, jadi 2 juta dikali 1,5, maka muncul sekarang nilai gaji yang asalnya 2 juta jadinya sekarang jadinya 3 juta. Yaitu yang tadi pengertian variabel, bahwa variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Contohnya seperti ini ya. Printf kembali gaji, sekarang persen D gaji. Gajinya yang mana? Ya gaji yang di sini ya, bukan gaji yang di awal. Jadi dia akan menampilkan yang terdekat dengan yang dipanggil gitu ya. Kalau di sini gajinya ngacu ke sini ke yang 2 juta, sedangkan ketika dipanggil gaji di sini dia mengacu yang terdekatnya yaitu 3 juta. Maka muncul nanti seperti yang di sini. Ya, gaji semula 2 juta, gaji sekarang 3 juta. Seperti itu ya. Contoh yang keempat, ini contoh pergantian tipe. Ya, jadi kalau tadi tipenya sama, angka. Nah, jadi tadi kan variabel tipe variabel di PHP dia juga bisa berubah-ubah sesuai dengan isinya. Contoh misalkan yang contoh yang keempat ya, nanti kalian coba tulis dulu. Nanti simpan variabel 4 titik PHP. Jadi di sini contoh gaji isinya 2 juta. Ingat kalau tipe datanya angka, tidak perlu pakai petik 2 ya, langsung saja. Gaji semula misalkan di sini petik apa persen D sama ya untuk menampilkan variabel yang tipe datanya angka ya. Langsung gaji nanti muncul 2 juta. Kemudian di sini gaji juga sama, tapi nilainya adalah 2 juta rupiah. Jadi ini bentuknya string, ingat harus pakai petik 2. Nah, kalau tipe data string, kalau menggunakan printf, maka formatnya adalah persen %s, gaji. Maka di sini nanti munculnya gaji sekarang tetap 2 juta, tapi tulisannya menggunakan tulisan. Gitu ya. Jadi ini untuk memperlihatkan bahwa satu variabel, dia bisa berubah-ubah datanya ya. Jadi tapi bagaimana menampilkannya tentu saja sesuai dengan yang gaji yang ada di sini. Baik, ini contoh yang operatornya silakan nanti dibaca dan latihannya tolong dikerjakan ya. Variabel underscore nanti disimpan namanya variabel underscore name. Jadi contohnya misalkan di sini adalah buat program untuk tampilan seperti di samping ya. Jadi menggunakan bahasa HTML plus PHP ya. Jadi misalkan saya ingin memunculkan nanti di tampilannya misalkan 5 tambah 2 sama dengan 7. 5 kurang 2 sama dengan 3. Nah, tapi yang angka-angka di sini tuh nanti saya ingin kalian gunakan variabel. Ya, misalkan A berapa, B berapa, variabel B, tapi pakai dolar ya, ingat. Nanti ada perkalian juga, ya. Perkalian pembagian sama mod. Mod itu apa? Misalkan 5 sisa bagi 2-nya berapa? Kan 5 bagi 2 itu 2 ya, sisa 1. Nah, sisa satunya itu menggunakan yang itu dicari. Nah, ini disebut dengan sisa pembagian menggunakan persen. Ya, jadi sisa bagi contoh yang seperti ini. 5 kemudian persen 2, 1 dari mana? Jadi 5 bagi 2 kan 2. Sisanya berapa? 1. Nah, itu yang untuk mencari sisanya itu menggunakan persen. Ya. Demikian untuk penjelasan variabel dan tipe data di bahasa pemrograman PHP. Silakan dikerjakan, coba dikerjakan latihan-latihannya ya. Nah, tentunya nanti kalian dikumpulkan hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.